Di sini kita akan melakukan percobaan secara langsung terkait media zona gaya gerak kita ini. Pertama kan kita memerintahkan anak untuk melakukan percobaan terhadap media. Di sini kita akan memperagakan bagaimana kita mempraktekkan media tersebut. Pertama kita menuju ke media ayunan. Di pengertiannya sendiri pada buku siswa bahwa apabila ayunan diberi gaya tarik dan gaya dorong, maka ayunan itu akan bergerak. Nah, jadi di sini kita buktikan kepada anak bahwa saat ayunan diberi gaya, maka dia akan bergerak. Seperti apa yang mereka baca di buku. Nah, bisa kita lihat di sini saat kita melakukan gaya tarik, maka ayunan bergerak. Atau saat kita melakukan gaya dorong, ayunan juga bergerak. Nah, maka dari itu ayunan ini dipengaruhi oleh gaya tarik dan gaya dorong. Karena adanya gaya tarik dan gaya dorong, maka ayunan ini pun bergerak. Maka itu akan dapat membuktikan apa yang mereka baca di buku itu benar. Terus kita ke media berikutnya, yakni jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit di sini di buku dijelaskan bahwa saat ada orang yang memberikan gaya dorong, maka di sisi kiri orang melakukan gaya dorong, maka yang di sisi kanan akan naik. Saat di sisi kiri memberi gaya dorong ke bawah, maka di sisi kanan memberi gaya dorong ke atas. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi saat anak memainkan jungkat-jungkit itu, mereka tahu bahwa mereka memberi gaya terhadap masing-masing supaya jungkat-jungkit itu berfungsi. Kalau mereka berdua memaksakan memberi gaya dorong ke bawah dan sisi kiri memberi gaya dorong ke bawah dan sisi kanan memberi dorong, maka jungkat-jungkit itu tidak akan berfungsi. Jungkat-jungkit akan berfungsi apabila satu sisi memberi gaya dorong ke bawah, satu sisi memberi gaya dorong ke atas, maka jungkat-jungkit itu pun akan berfungsi. Nah, jadi di sini anak akan lebih memahaminya. Terus yang berikutnya yakni prosotan. Prosotan menjelaskan di buku bahwa saat kita memberikan gaya dorongan dan dipengaruhi oleh gaya gesek dan gaya gravitasi bumi, maka benda ini atau bola ini akan meluncur ke bawah. Jadi kita buktikan apakah benar bahwa saat benda diberikan gaya dorong dari atas ke bawah atau pada benda miring seperti media prosotan ini, mereka akan meluncur ke bawah. Dan kenapa jadi mereka meluncur ke bawah? Karena itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan gaya gesek. Nah, itu bisa kita lihat di situ bahwa yang mereka baca di buku juga benar adanya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa media yang dibuat secara realistis atau sesuai dengan keadaan nyata akan membuat siswa lebih memahami. Di sini kami menjadikan itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sesuatu yang optimis, bahwa dengan kami membuat media yang realistis, maka anak akan tertarik dan pemahaman dia lebih. Kenapa jadi pemahaman dia lebih? Karena dia akan flashback gitu, mengingat-ingat saat dia bermain. Oh, aku pernah bermain prosotan. Oh, aku pernah bermain ayunan. Oh, aku pernah bermain jungkit-jungkit. Oh, ternyata ayunan itu bergerak karena adanya gaya tarik dan gaya dorong. Nah, jadi di situ
disitulah poin pentingnya. Jadi mereka akan mendapat pengalaman lebih dan pemahaman lebih karena mereka mengalami kejadian itu di kehidupan nyata. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan sisi kiri memberi gaya dorong ke bawah dan sisi kanan memberi orang, maka jungkit itu tidak akan berfungsi. Jungkit akan berfungsi apabila satu sisi memberi gaya dorong ke bawah, satu sisi memberi gaya dorong ke atas, maka jungkit itu pun akan berfungsi. Nah, jadi di sini anak akan lebih memahaminya. Terus yang berikutnya yakni prosotan. Prosotan menjelaskan di buku bahwa saat kita memberikan gaya dorongan dan dipengaruhi oleh gaya gesek dan gaya gravitasi bumi, maka benda ini atau bola ini akan meluncur ke bawah. Jadi kita buktikan apakah benar bahwa saat benda diberikan gaya dorong dari atas ke bawah atau pada benda miring seperti media prosotan ini, mereka akan meluncur ke bawah. Dan kenapa jadi mereka meluncur ke bawah? Karena itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan gaya gesek. Nah, itu bisa kita lihat di situ bahwa yang mereka baca di buku juga benar adanya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa media yang dibuat secara realistis atau sesuai dengan keadaan nyata akan membuat siswa lebih memahami. Sini kami menjadikan itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai sesuatu yang optimis, bahwa dengan kami membuat media yang realistis, maka anak akan tertarik dan pemahaman dia lebih. Kenapa jadi pemahaman dia lebih? Karena dia akan flashback gitu, mengingat-ingat saat dia bermain. Oh, aku pernah bermain prosotan. Oh, aku pernah bermain ayunan. Oh, aku pernah bermain jungkit. Oh, ternyata ayunan itu bergerak karena adanya gaya tarik dan gaya dorong. Nah, jadi disitulah poin pentingnya. Jadi mereka akan mendapat pengalaman lebih dan pemahaman lebih karena mereka mengalami kejadian itu di kehidupan nyata. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.